أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'd. Ya ayyuhalladhina usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Waqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudara kaum muslimin, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Perkasa, yang memiliki segalanya dan tempat bergantung kita sebagai manusia. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Tak lupa khotbah wasiat khususnya bagi diri pribadi dan umumnya bagi hadirin sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa inilah kita akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an banyak sekali kalimat atau ayat-ayat yang menerangkan tentang masalah takwa ini. Ada beberapa ayat di beberapa surat juga yang menjelaskan tentang masalah takwa ini. Marilah kita perhatikan salah satu di dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam salah satu tafsirnya dijelaskan yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menaati dan bukan mendurhakai, dengan mensyukuri dan bukan mengingkari karunia-Nya, dan dengan senantiasa mengingatnya serta tidak melupakannya. Ketika turun ayat ini, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang bisa melaksanakan semua ini?" Atau dengan kata lain, "Wahai Rasulullah, apakah kami sanggup melaksanakan semua itu?" Maka kemudian Allah menjawabnya di dalam surat At-Taubah, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian, dan dengarlah apa yang telah diperintahkan kepada kalian dengan pendengaran yang baik, dibarengi dengan rasa menerima apa yang kalian dengar, dan taatlah kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, begitu banyaknya kalimat takwa dan nasihat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ini, sampai-sampai kemudian kalimat takwa ini termasuk wasiat takwa yang menjadi rukun dalam khotbah Jumat. Dalam rukun khotbah Jumat tentang wasiat takwa ini. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, sebenarnya mengapa takwa itu menjadi sangat penting? Ketika kita kecil, kita sudah mendengar atau kita mempelajari di dalam guru kita yang menjelaskan apa itu takwa. Ketika kita kecil, kita mendengar bahwa apa itu takwa. Takwa itu adalah senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian kalimat ini disempurnakan dengan tambahan kata, baik ketika sendiri maupun ketika bersama-sama. Karena banyak sekali orang, dan mungkin di antara kita, yang takwa kita itu meningkat dalam diri kita ketika kita bersama dengan orang-orang lain, dan kadang takwa itu menjadi luntur ketika kita dalam kesendirian, sehingga kita bernasihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah Umar bin Khattab pernah bertanya kepada salah seorang sahabatnya, Hudzaifah bin Yaman, ketika berkata kepada Hudzaifah bin Yaman, "Terangkanlah kepadaku apakah takwa itu?" Maka sahabat ini menjawab dengan jawaban yang cukup bagus. Ketika beliau mengatakan kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Apa yang akan Anda lakukan ketika akan melewati sebuah jalan yang penuh anak dengan duri dan batu-batuan yang tajam?" Maka Umar bin Khattab menjawab, "Saya akan berhati-hati." Nah, itulah takwa, yaitu kehati-hatian. Hadirin rahimakumullah, lalu manfaat apa yang kita dapatkan menjadi orang yang bertakwa? Yang pertama adalah takwa merupakan sebaik-baiknya bekal bagi kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Wa tajawwadu fa inna khairal jari taqwa wa taquni ya ulil albab." Bertakwalah kepadaku, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa, maka bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Kemudian yang kedua, takwa itu menjadi ukuran kedudukan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan masalah kedudukan berupa pangkat, jabatan atau harta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tingkat ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Semuanya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang paling tinggi tingkat ketakwaannya, bukan hartanya atau kedudukannya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus bertakwa? Karena sesungguhnya surga yang luas dan segala kenikmatannya itu disediakan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kepada Rabbmu yang penuh ampunan, dan masuklah ke dalam surga yang luasnya sepenuh langit dan bumi, dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita harus bertakwa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa.
Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Lalu keutamaan yang didapatkan ketika orang yang bertakwa adalah ketika ia mendapatkan sebuah permasalahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar baginya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita harus bertakwa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Dan yang terakhir dari keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang yang bertakwa. Bal man awfa bi ahdi wattaqu fa innallaha yuhibbul muttaqin. Siapa yang menepati janjinya dan bertakwa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Imran ayat 63. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, maka bagi kita orang-orang yang beriman senantiasa harus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semampu yang kita lakukan. Karena setiap orang mungkin tingkat ketakwaannya akan berbeda. Si A tidak akan sama tingkat ketakwaannya dengan si B. Tergantung bagaimana ia senantiasa menempatkan urutan takwa dalam kehidupannya sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, untuk itulah mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan amal soleh kita yang akan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan dari amal itu adalah untuk diri kamu sendiri. Dan kalau kamu berbuat jahat, berbuat tidak baik, maka sesungguhnya akibat buruk dari perbuatan itu akan kembali kepada dirinya juga. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Alangkah beruntungnya orang yang mensucikan dirinya dan alangkah ruginya orang yang mengotori dirinya. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima amma ba'du. Fa ya ibadallah uzikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin warzuqna wal muslimin wa qina wa iyahum sharra masa'ib dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa qur rabbi anzilni mudzalan mubaraka wa anta khairun munzilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر